Jika ada getaran pada pita suara, maka itu adalah voiced, dan jika tidak ada getaran pada pita suara, maka itu adalah voiceless. Cinta di dalam bahasa Inggris harus diucapkan dengan getaran pada pita suara. Tanpa getaran, cinta adalah tertawaan. Maka di samping kosakata yang kalian cari, ada tulisan yang diapit dengan garis miring seperti ini. Ini namanya phonetic symbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, di slide ini kita akan membahas tentang huruf-huruf yang digolongkan sebagai voiced dan voiceless. Voiced dan voiceless adalah istilah yang digunakan dalam fonetik dan phonology dalam tujuan untuk memperbaiki cara kita melafalkan kata-kata, frasa, dan kalimat yang benar di dalam bahasa Inggris. Voiced sound is category of consonant sound made while the vocal cord vibrate. Voice sound adalah suara yang tercipta karena bergetarnya pita suara. All vowel in English are voiced. Seluruh huruf hidup A, I, U, dan O di dalam bahasa Inggris digolongkan kepada huruf voiced. Voiceless is category of consonant sound made while no vibration in vocal cord. Sementara voiceless adalah suara yang diciptakan tanpa getaran pada pita suara. Cara mudah untuk menguji apakah huruf tertentu digolongkan kepada voiced atau voiceless, kalian cukup letakkan tangan kalian di sini, lalu ucapkan huruf yang ingin kalian ujikan. Huruf Z dan S misalkan. Ucapkan seperti Z. Dan bandingkan ketika kalian ucapkan huruf S seperti S. Jika ada getaran pada pita suara, maka itu adalah voiced, dan jika tidak ada getaran pada pita suara, maka itu adalah voiceless. Dari cara ini kemudian bisa kita katakan bahwa Z adalah huruf voiced karena ada getaran pada pita suara, sementara huruf S adalah huruf voiceless karena tidak ada getaran pada pita suara. Mudah kan? Ini adalah daftar dari huruf voiced dan voiceless. Namun beberapa dari kalian barangkali belum pernah atau belum paham dengan simbol-simbol ini. Tetapi just take it easy. Kita akan pelan-pelan pelajari simbol-simbol ini. Ini disebut dengan istilah phonetic symbol. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan bunyi huruf-huruf tertentu di dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau kalian buka kamus bahasa Inggris seperti Oxford, Longman, John McCall, dan lain-lain, maka di samping kosakata yang kalian cari, ada tulisan yang diapit dengan garis miring seperti ini. Ini namanya phonetic symbol. Pemahaman yang bagus terhadap phonetic symbol tentunya akan membantu kita dalam mengujarkan setiap kata di dalam bahasa Inggris yang sesungguhnya akan berdampak pada kualitas speaking dan listening kita. Namun jangan lupa bahwa smart learners harus menggunakan kamus yang standar seperti Oxford dan Longman karena banyak kamus yang ditulis menggunakan phonetic symbol yang tidak standar karena ditujukan bagi pembelajar bahasa Inggris pemula seperti siswa SD dan SMP. Dear smart learners, berikut ini adalah contoh-contoh dari phonetic symbol yang barangkali belum familiar dengan kita. 4 contoh berikut ini adalah simbol bunyi bagi suara voiced. Ini adalah simbol bunyi yang pertama,
yang berfungsi untuk mewakili TH seperti pada kata that. Dan yang ini adalah simbol bunyi bagi huruf S yang dibaca seperti Z seperti pada kata vision. Dan ini adalah simbol bunyi bagi huruf J seperti pada kata June. Dan yang terakhir, ini adalah simbol bunyi bagi huruf N dan G seperti pada kata thing. Selanjutnya, ada 3 simbol bunyi bagi voiceless yang barangkali belum familiar dengan kita. Ini yang pertama, ini adalah simbol bunyi bagi huruf TH seperti pada kata think. Ini adalah simbol bunyi bagi huruf SH seperti pada kata share. Dan yang terakhir adalah simbol bunyi bagi huruf CH seperti pada kata chair. Ketika tadi kalian perhatikan 2 slide sebelum ini, barangkali kalian ingin tanya, ini adalah simbol dari huruf TH. Sementara ini juga simbol dari huruf TH. Bedanya apa sih? Ini adalah simbol bagi huruf TH, tapi yang digolongkan kepada voiceless, sementara TH yang di sini digolongkan kepada voice. Lantas bedanya apa? Kalau voice berarti ada vibrasi pada pita suara seperti that. Dan ini tidak ada getaran pada pita suara. Think. So, penting gak sih kita mengetahui dan mempelajari voiced dan voiceless, phonetic symbol, manner of articulation, dan place of articulation? Seperti yang diungkapkan di awal slide ini semua ditujukan untuk memperbaiki cara kita dalam melafalkan kata-kata, frasa, dan kalimat yang benar di dalam bahasa Inggris. Dan ini semua tentunya berdampak pada makna kata dan juga membantu kita dalam menggabungkan bunyi kata di dalam frasa maupun kata di dalam kalimat. Seperti yang sudah kita bahas pada slide ini, bahwa penutur bahasa Inggris cenderung mengucapkan kata-kata dalam frasa atau kalimat dengan cara menggabungkan bunyi-bunyi dari kata tersebut. Sehingga terkesan bahwa penutur asli itu berbicara dengan cara yang sangat cepat. Sehingga kita sebagai pembelajar sulit kadang-kadang memahami apa yang mereka bicarakan. Sehingga pemahaman kita akan voice dan voiceless, fonetik simbol yang benar, cara pengujaran, dan tempat bagaimana kosakata tertentu diujarkan menjadi penting untuk kita pelajari. Sekarang coba perhatikan kedua contoh ini. It spells like WILSON. It spells like WILSON. Peaks and valleys. Huruf S di sini kita baca dengan Z. It spells like. Sementara huruf S yang di sini kita baca dengan S. Peaks and valleys. Ini disebabkan karena di sini S didahului oleh voice dan di sini S didahului oleh voiceless. Dan kedua contoh ini kedengarannya bergabung bunyinya. Selanjutnya, bahwa pemahaman akan voiced dan voiceless itu membantu kita untuk mengujarkan kata-kata dengan benar. Karena di dalam bahasa Inggris, satu kata bisa berbeda artinya dengan kata yang lain. Karena terdapat satu bunyi huruf yang berbeda. Ini kita sebut dengan istilah minimal pair. Yuk kita lihat contohnya. Bagaimana kalian mengucapkan kedua kata ini? Kedua kata ini berbeda maknanya hanya karena suara Z dan S. Ini voiced dan ini voiceless. Rise diucapkan dengan suara Z, artinya terbit. Rise diucapkan dengan suara S di ujung kata, dan ini artinya beras. Bagaimana dengan kata ini? Keduanya mempunyai huruf akhir yang voiceless.
Disebut voiceless karena tidak menghadirkan getaran pada pita suara ketika kedua kata ini diucapkan. Tetapi bunyi akhir dari kedua kata ini diciptakan dengan alat ucap yang berbeda. Kata yang pertama diciptakan dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah atau dikenal dengan istilah bilabial. Sedangkan kata yang kedua diciptakan dari pertemuan gigi atas dan bibir bawah atau yang dikenal dengan istilah labiodental. Leaf, leaf, lip, lip. Selanjutnya, ini adalah contoh terakhir dari slide ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Anyway, pernah ungkapkan cinta pakai bahasa Inggris enggak? Hati-hati ya, jangan sampai maknanya salah. Maksudnya ingin bilang bahwa aku sayang kamu, malah bilang aku tertawakan kamu. Malah kacau nantinya. Cinta di dalam bahasa Inggris harus diucapkan dengan getaran pada pita suara. Tanpa getaran, cinta adalah tertawaan. Ini harus kita ucapkan dengan voiced, alias harus bergetar pada pita suara, karena tanpa getaran maknanya berubah menjadi ketawa. Dear smart learners, di bagian akhir dari slide ini saya ingin katakan sekali lagi bahwa pemahaman yang bagus akan voiced dan voiceless tentunya akan membantu kita dalam memahami arti kata yang dibentuk dari minimal pair. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari pemahaman yang mendalam akan phonetic symbols, manner of articulation, dan place of articulation. Semoga video ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan, much obliged.